Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Farida. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Farida sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu mohon maaf mengganggu, saya ingin Iya, berkonsultasi dengan Ibu, ingin iya, berbicara dengan Ibu, mohon maaf mengganggu Ibu. Saya memiliki permasalahan Ibu, permasalahan di sekolah khususnya di kelas. Saya memiliki anak yang kurang fokus, dan juga, iya. fokusnya itu juga anak yang, mengganggu teman. Lalu saya, memiliki, keterbatasan juga dalam berkolaborasi dengan orang tua. Eee setiap, saya ingin berkolaborasi, ada saja hambatan-hambatan yang saya temui, di lapangan. Saya sudah koordinasi, sudah berkolaborasi dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan rekan kerja, untuk permasalahan ini, Ibu. Oh iya. Iya, dari permasalahan yang Ibu uraikan, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu Farida? Menjadi tujuan saya ingin anak itu, tumbuh, mandiri, mampu mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik, dengan nyaman. Nah, dengan mewujudkannya itu saya ingin, ada kolaborasi dengan orang tua, Ibu. Kebetulan orang tua anak ini yaitu, sebagai pekerja gitu ya, orang yang bekerja gitu, Bu. Jadi, kurangnya, komunikasi. Jadi saya ingin berkomunikasi dengan orang tua secara baik untuk, eee, menjadikan anak mandiri di sekolah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, Ibu. Iya, Ibu memaparkan tujuannya tadi ya, permasalahannya jadi ingin anak, menjadi fokus ya. Eee, nah, dari tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Farida, kira-kira, apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk strategi, untuk ke anaknya, saya karena anak itu tidak bisa fokus ya, Bu, dan selalu mengganggu teman, strategi yang saya buat yaitu untuk ketika kegiatan pembelajaran anak itu dekat saya gitu ya, Bu. Jadi, bagaimanapun kegiatan anak itu saya awasi. Soalnya apa, anak itu selain tidak fokus untuk berkegiatan di kelas, anak itu juga mengganggu, seperti itu, Bu. Jadi, strategi saya kepada anak agar dia dekat saya aja dulu gitu ya, Bu. Nanti kalau misalnya Iya, sudah dekat dengan saya, sudah nyaman, saya mampu memberikan atau menstimulus memberikan, informasi dan pembelajaran kepada anak itu. Lalu untuk strategi kepada orang tuanya, saya sebelumnya sudah, eee, menggunakan, WA Japri ya, Bu, sudah saya WA untuk bertemu, untuk berkolaborasi gitu ya, untuk membicarakan perkembangan anak ini. Namun kalau WA mungkin karena terlalu sibuk, jadi, suka jarang dibaca gitu ya, Bu, atau tidak ditanggapi. iya, Mungkin strategi saya untuk saat ini kepada orang tua tersebut, saya akan membuat buku penghubung. Di dalamnya yaitu informasi-informasi terkait dengan perkembangan anak, ataupun kalau misalnya itu tidak bisa ya, Bu, ya, melalui buku penghubung, saya akan melakukan home visit, yaitu kunjungan ke rumahnya dalam, membicarakan perkembangan Ananda di sekolah seperti apa dan, eee, saya ingin, anak itu seperti apa. Ayo kita berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua agar anak bisa, ikut mengikuti kegiatan di kelas khususnya. iya. Jadi, Ibu sudah memaparkan ya strategi tadi untuk, membuat anak itu lebih fokus ya, salah satunya dengan cara, lebih dekat dengan, Ibu ya, kemudian, berkolaborasi dengan orang tua juga tadi ya. Nah, kira-kira, strategi ada tidak hambatan yang mungkin, menghalangi Ibu untuk meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya, untuk Kira-kira misalnya ada hambatan. hambatan baik, untuk hambatan mungkin untuk ke anaknya, hambatannya karena udah mah, anaknya nggak fokus gitu ya. Nah, hambatannya juga anak ini suka jarang sekali sekolah gitu ya, Bu, karena mungkin orang tuanya bekerja, dititip di nenek atau di, pengasuhnya, jadi kadang mah suka jarang sekolah, padahal mah anaknya sehat-sehat saja, mungkin karena faktor apa gitu ya, Bu, jadi penghalang untuk atau penghambatnya untuk anak itu tersendiri yaitu, kehadiran. Lalu, penghambat untuk dengan orang tuanya yaitu waktu gitu, waktu untuk bertemu, untuk,
Untuk bertemu sih, Bu, lebih lebih ininya untuk bertemu, soalnya kalau misalnya, hanya sekedar buku penghubung itu hanya cukup di situ aja, hanya cukup mengetahui saja kalau anaknya seperti apa. Kalau misalnya bertemu kan langsung ngobrol dengan saya gitu ya, Bu, bagaimana ke depannya anak ini harus kayak gimana. Berarti, hambatan untuk orang tuanya yaitu waktu aja, Bu. Oh, iya. Kira-kira, jangka waktu yang digunakan untuk pencapaian tersebut berapa lama, Bu? Saya, memiliki apa namanya, memiliki ini gitu ya, pegangan gitu ya, bagaimana ini caranya anak teh bisa fokus dulu atau enggak fokus dulu juga, bisa diem duduk dulu gitu, duduk nyaman aja di kelas gitu, mengikuti kegiatan. Mungkin saya beri waktu gitu ya, Bu, ya, 1 bulan atau 2 bulan ini. Agar apa, agar anaknya, eee, kalau sebelum ke kegiatan sekolah atau ke kegiatan kelas, jadi, anaknya biar masuk sekolah dulu deh, biar rutin dulu deh gitu ya, Bu, ya. Nanti kalau misalnya udah rutin, baru, saya akan melaksanakan Eee, strategi-strategi saya yang lain. Berarti yang, jangka waktunya biar anak sekolah dulu gitu ya, Bu, lalu melaksanakan strategi yang lain dan itu saya beri jangka waktu dalam 1 bulan ini, Bu. Iya. Mudah-mudahan ya, Bu, dalam jangka waktu tersebut, anak itu bisa lebih fokus ya, Bu. Nah, apa komitmen yang, Ibu buat untuk rencana aksi tersebut, Bu? Baik untuk komitmen gitu ya, Bu, saya ingin, eee bersama pihak sekolah dengan orang tua juga, ayo sama-sama kita, membentuk anak menjadi anak yang mandiri, soleh, terus mengikuti kegiatan di kelas, nyaman di kelas gitu ya, sayang kepada teman. Tentunya itu tidak luput dengan kolaborasi dengan orang tua juga ya, Bu. Nah, di sini juga saya mau, mengajak orang tua untuk, "Ayo Bunda," gitu, "kita berpartisipasi agar anak ini, eee, apa ya, biar nyaman dululah di sekolah gitu ya, mengikuti gitu, kegiatan-kegiatan gitu ya, Ibu. Jadi komitmennya saya hanya ingin, merangkul dulu orang tua agar bisa berpartisipasi ketika ada yang atau ketika saya butuhkan gitu ya, Bu, ya. Misalnya saya butuh bertemu dengan orang tua ini, dengan orang tua tersebut gitu ya, semoga orang tua tersebut juga bisa, dapat hadir gitu, ayo kita bareng-bareng untuk memandirikan anak, menyamankan anak di sekolah gitu sih, Bu. Kolaborasi Iya, tentunya, biar iya, sama-sama. iya. Mudah-mudahan ya, Bu, tercapai ya. Nah, Amin. kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengungkapkan permasalahan yang Ibu hadapi? Eee, saya lebih tenang gitu ya, Bu, setelah berbicara dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, saya lebih tenang, lebih tenang dan juga lebih, fokus lagi gitu. Saya harus, seperti apa gitu ya, Bu, dengan strategi-strategi saya dalam menghadapi anak dan juga orang tuanya sih, Bu. Lebih lebih tenang, lebih siap lagi, dan lebih, eee, luas gitu aja sih, Bu. Iya, iya, Ibu, semoga terlaksana ya, Bu, ya. Semoga tercapai Amin. apa yang Ibu, inginkan ya, Bu, ya. Ya, Mudah-mudahan amin. dengan coaching ini semua terlaksana dengan baik ya, Bu, ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan merefleksikan diri setelah saya tadi melakukan coaching bersama Ibu Dewi. Selama percakapan, alhamdulillah, ada umpan balik dari Ibu Dewi terkait permasalahan saya, dan juga membantu dalam, menyediakannya solusi, seperti itu. Lalu, eee, untuk tetap pada kondisinya sebelum dan sesudah coaching, sebelumnya saya bingung harus seperti apa gitu ya, masih bingung harus seperti apa, setelah melakukan coaching ini, saya mempunyai gambaran gitu, mempunyai strategi apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan saya. Lalu, Ibu Dewi juga memberikan motivasi kepada saya untuk, bisa terlaksananya strategi-strategi saya dalam menghadapi anak didik saya dan juga, orang tua. Perasaan saya sangat senang, sangat,
tenang juga setelah melakukan coaching ini karena adanya umpan balik yang baik dari Ibu Dewi dan juga motivasi, atau masukan kepada saya. Terima kasih.